Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami guna untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Manajerial yang diampu oleh Bapak Saifuddin Zuhri dengan materi pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik. Dengan anggota kelompok saya sendiri Selin Hana Ferania NIM 078, Dengan saya Salveka Rahmawati NIM 084. Dengan saya Nana Luciana NIM 085. Pertama, ada definisi pasar. Pasar adalah tempat yang penting dalam kegiatan ekonomi. Pasar adalah suatu tempat di mana sebagai prosedur infrastruktur tempat usaha menjual produk, sosial community, jasa, dan tenaga kerja bagi orang-orang yang melakukan transaksi dengan menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Selanjutnya, fungsi pasar ada 3. Yang pertama, sebagai sarana distribusi, yang kedua sebagai pembentuk harga, dan yang ketiga sebagai sarana promosi. Pasar persaingan sempurna. Di sini pasar persaingan sempurna adalah bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual dan produk bersifat homogen. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli banyak. Yang kedua, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Yang keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Yang ketujuh, harga ditentukan oleh mekanisme pasar atau penawaran dan permintaan. Selanjutnya, kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada kekuasaan di pasar. Yang kedua, efisien. Yang ketiga, dapat meminimalkan biaya iklan dan produksi. Yang keempat, informasi pasar yang jelas. Di sini juga ada kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, minim produk, terus yang kedua, inovasi. Selanjutnya, definisi pasar monopoli. Pasar monopoli adalah sebuah pasar di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Produsen maupun perusahaan yang menguasai pasar tersebut mempunyai kekuatan yang cukup besar dan sudah dikenal oleh masyarakat luas, serta sudah memiliki kondisi keuangan yang cenderung memadai. Contohnya, perusahaan yang tergolong ke dalam jenis pasar monopoli adalah perusahaan BUMN, PLN, Telkom Indonesia, dan perusahaan minyak bumi dan juga gas alam lain. Selanjutnya, ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. Hanya ada satu penjual tunggal di pasar. Yang kedua, produk unik tanpa substitusi langsung. Yang ketiga, penjual memiliki kendali penuh atas harga. Yang keempat, hambatan masuk yang tinggi bagi persaingan baru. Selanjutnya, ada pula kekurangan dari pasar monopoli, yaitu yang pertama, perusahaan lain sulit memasuki pasar. Yang kedua, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang ketiga, jumlah produk tergantung dari monopolis. Yang keempat, monopolis umumnya bertindak boros. Yang kelima, timbul eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi dan pembeli atau konsumen. Ada pula kelebihan dari pasar monopoli, yaitu produsen mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang kedua, dapat meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan efisiensi. Yang ketiga, mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli melakukan suatu negara. Yang keempat, dapat meningkatkan inovasi atau penemuan baru bila monopoli terbentuk karena pemberian hak cipta dan hak paten. Perbedaan pasar persaingan sempurna dan monopolistik. Yang pertama, diferensiasi produk. Persaingan sempurna melibatkan persatuan perusahaan yang menawarkan produk yang identik. Sedangkan persaingan monopolistik memungkinkan terjadinya diferensiasi produk. Yang kedua, kekuatan pasar. Perusahaan persaingan sempurna tidak memiliki kekuatan pasar, sedangkan perusahaan persaingan monopolistik memiliki kendali atas harga. Yang ketiga, jumlah perusahaan. Kedua, struktur pasar terdiri dari banyak perusahaan. Namun,
Persaingan sempurna biasanya melibatkan lebih banyak perusahaan dibandingkan dengan persaingan monopolistik. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama itu ada perusahaan monopoli mempunyai satu sumber daya tertentu yang unik. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomis hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Lalu yang ketiga, monopoli terwujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan terdekat. Lalu yaitu definisi pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang di dalamnya hanya terdiri produk homogen yang dijual oleh produsen atau beberapa perusahaan. Secara sederhana, pasar oligopoli merupakan pasar yang menguasai pasar sehingga tindakan satu produsen akan mempengaruhi kebijakan produsen lainnya, baik dalam menentukan harga, kapasitas produksi, maupun kualitas produk yang di dalamnya terdapat beberapa produsen atau perusahaan. Lalu, yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama itu ada tiap produsen memiliki pengaruh atas harga produk karena terdapat relatif banyaknya orang produsen dengan konsumen. Yang kedua yaitu jumlah produsen akan cenderung konstan karena terdapat barrier to entry bagi produsen lain. Yang ketiga yaitu produsen cenderung akan melakukan merger jika tidak mampu bersaing dengan produsen yang kuat. Yaitu persaingan pasar monopolistik. Bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak penjual produk yang terdiferensiasi dan perusahaan-perusahaan yang cukup mudah keluar dan masuk ke dalam industri dalam jangka panjang. Contohnya itu ada fast food outlet, pakaian, industri retail, toko sepatu, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Yang ketiga, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat, relatif mudah untuk masuk ke dalam industri atau pasar. Yang kelima, sangat aktifnya persaingan promosi penjualan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.